Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama satu hati di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Tuhan mengenal setiap kami, Tuhan tahu kebutuhan hidup kami, pergumulan hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan dan teguran yang membangun hidup kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu membuka hati kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami. Karena itu kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kejadian pasal 31 ayat 1-55 dengan tema taat dalam pimpinan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 31 ini berbicara tentang perjalanan Yakub saat dia meninggalkan Laban mertuanya dan kembali ke tanah nenek moyangnya. Dikatakan pada ayat 1-3, Yakub melihat perubahan akan Laban mertuanya itu, dan anak-anak Laban ipar-ipar daripada Yakub. Mereka iri hati kepada Yakub karena Tuhan memberkati Yakub dengan kekayaan yang luar biasa. Dalam situasi yang demikian, Tuhan berbicara kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu, karena aku akan menyertai engkau." Dan hal ini mau mengingatkan bagi kita semua bahwa Tuhan tahu keadaan kita. Dia Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia Tuhan tidak berdiam diri. Dia mengerti, Dia tahu, dan pasti menolong kita. Karena itu saudara, kalau Tuhan yang pimpin hidup kita, kita harus taat. Percayalah bahwa Dia menyertai kita. Di dalam ayat 4-16, Yakub kemudian berbicara kepada Rahel dan Lea istrinya tentang keputusan untuk pergi tinggalkan mertuanya Laban. Dia menjelaskan bagaimana Laban telah berulang-ulang kali menipunya, tetapi Tuhan tetap memberkatinya. Yakub juga mengatakan bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dalam mimpi tentang kepulangannya. Dia harus pulang tinggalkan mertuanya. Pelajaran bagi kita bahwa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting, di mana Yakub tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi dia berbicara dengan istrinya. Jadi ketika ada masalah apapun, kita harus ada komunikasi antara suami istri, karena itu hal yang sangat amat penting. Di dalam ayat yang ke-17-21, Yakub pergi dari rumah Laban tanpa memberitahu, karena dia takut ditahan lagi, dan Rahel pun mencuri berhala ayahnya. Berhala itu menjadi simbol bahwa Rahel itu bergantung kepada hal duniawi. Bukankah kita tahu tanpa berhala sekalipun Tuhan tetap setia menjaga, melindungi, menyertai Yakub dalam perjalanannya? Saudara, di dalam ayat yang ke-22-42, setelah Laban tahu bahwa Yakub telah pergi, Laban pun mengejarnya. Tapi Tuhan sudah berbicara kepada Laban dalam mimpi agar dia tidak berbuat jahat kepada Yakub. Itulah saudara, orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Ketika ada yang mau berbuat jahat, maka Tuhan membatalkan niat jahatnya. Saudara yang dikasih Kristus, pada ayat 43-55, Yakub dan Laban akhirnya mereka membuat perjanjian damai dengan mendirikan batu sebagai tanda perjanjian. Mereka sepakat untuk tidak saling menyerang, dan mereka mengakui bahwa Tuhan menjadi saksi di antara mereka. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, yaitu kita mau belajar menyelesaikan konflik dengan cara damai. Karena itu kita harus melepaskan dendam dan membuat perjanjian damai. Ingat bahwa Tuhan adalah saksi dalam segala hal yang kita lakukan, baik dalam janji
baik dalam keputusan kita atau baik dalam tindakan kita, karena Tuhan selalu melihat hati kita, hidup kita. Saudara, melalui Kejadian pasal 31 ini mengajarkan kita kalau Tuhan yang memimpin kita, kita harus taat, kita harus percaya, kita harus berjalan dengan iman. Maka Dia Tuhan yang akan terus menyertai setiap langkah perjalanan hidup kita saat ini, kini, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu dalam setiap langkah hidup kami. Tolong kami untuk taat pada panggilan-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai kami dalam perjalanan hidup kami ini. Jadikan kami alat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.